kualitas kehidupan untuk kita bisa melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu minta salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu serta teman-teman harus tetapi dalam terpuji Tuhan kita sudah semangat. Segala kesyukuran kita hari datang hari yang baik seperti padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, mungkin Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua anak kelasnya? Siapa yang tidak hadir hari ini kelas? Ada dua ya. Siapa? Erniati alasannya apa? dia dengar karena masih sakit. Oke, jadi izinnya. Siapa lagi satunya? Agustinus Aselba. Agustinus alasannya apa? Tidak ada alasan. Tidak ada ya. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas di sini. Jadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, anak-anak harus benar-benar fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi diperhatikan betul ketika ada kegiatan diskusi. Jadi di situ kalian harus benar-benar aktif untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Nah, sebelum kita masuk kegiatan, kita bangun dulu, kita ice breaking dulu. Bangun semuanya. Bangun semua. Jadi ice breakingnya di sini kita menyanyi lagu. Tangan ke atas menggapai bintang. Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bisa? Bisa. Akan tentang untuk sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih ada? Oke, silakan. Materi sebelumnya itu tentang ekosistem. Bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan dalam ekosistem juga tersusun komponen abiotik dan biotik. Abiotik dan biotik. Jadi di dalam ekosistem itu adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dan di situ juga ada dua komponen yang dibentuk dalam ekosistem, yaitu ada komponen abiotik dan biotik. Baik, terima kasih Ignatius untuk penjelasannya. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu tentang lingkungan. Yaitu bab 2 yaitu tentang perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan. Mungkin pernah kita dengar apa itu lingkungan? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan? Ada? Oke, silakan Andre. Pengertian lingkungan yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan tiadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dari perilakunya yang mempengaruhi alam sendiri. Oke, jadi perubahan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi masih ada kaitannya dengan komponen abiotik dan biotik. Jadi ada makhluk hidup di situ di dalam suatu lingkungan. Jadi di sini berbicara tentang lingkungan pasti kita semua ini kan tinggal di dalam sebuah lingkungan. Jadi materi kita hari ini tentang perubahan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam lingkungan. Pada lingkungan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi,
Kalian bisa menjelaskan peserta didik dapat menjelaskan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi materi kita akan berbicara tentang perubahan lingkungan yang pastinya apalagi di musim seperti sekarang, musim seperti sekarang ini ada begitu banyak kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan di dalam sebuah lingkungan. Mungkin salah satunya perubahan alam, mungkin ada bencana alam, karena longsor, apalagi selain itu gempa bumi, ada banjir dan sebagainya. Itu yang disebut dengan perubahan-perubahan dalam sebuah lingkungan. Jadi di sini minggu lalu ibu sudah membentuk kelompok ya. Jadi kelompok itu sudah yang kita pakai. Jadi masing-masing duduk sesuai kelompoknya. Ibu akan membagikan beberapa contoh gambar atau masalah yang terjadi di dalam sebuah lingkungan. Mana kelompok 1? Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dilihat LKPD-nya. Diamati gambarnya tersebut. Ya, jadi ini coba dilihat beberapa gambarnya. Lihat gambarnya. Ini lihat atau gambarnya. Jadi nanti silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Silakan. Kelompok sini sudah atau belum? Silakan kita cari. Kelompok sini mana? Oke, cepat sedikit tinggal berapa menit ini. Silakan. Silakan kelompok 3 di sudah. Mana gambar? Kita mati gambarnya dulu. Nanti baru diidentifikasi sama sini. Kelompok 1, semangat kelompok 1. Silakan. Silakan dicatat. Oke, sudah? Sudah ada yang selesai? Sudah? Jadi, kalau sudah ada yang selesai, Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Yang mana kelompok 3? Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 serta silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 akan menginformasikan hasil diskusi kami kepada remaja di desa. Silakan. Jadi dari identifikasinya bagaimana tadi? Dari hasil diskusinya? Hutan, pabrik industri, sampah berserakan, kegiatan manusia yang harus Agak keras sedikit supaya teman-teman bisa dengar. Bisa dengar kelompok 1? Iya. Kelompok 2? Iya, Ibu. Agak keras sedikit berarti masalah yang terjadi di yang pertama itu adalah ini. Coba. masalah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, pabrik industri, sampah berserakan, kegiatan manusia yang harus berhubungan dengan memiliki tanah untuk kepentingan pribadi. Oke. Terus kira-kira dari masalah itu, kira-kira kelompok 3 upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang dilakukan untuk kebakaran hutan, segera melakukan pembersihan lahan sisa kebakaran hutan, melakukan pengelolaan tanah agar menjadi gembur dan subur serta dapat difungsikan kembali. 2. Sampah. Membiasakan dari rumah tangga untuk membuat tempat sampah kering dan basah. Membiasakan prinsip hidup bersih dengan prinsip ingat sampah agar saat berpergian ketika melihat sampah yang dibuang tidak pada Agak keras sedikit Feby supaya suara bisa terdengar. J. Pabrik industri. Melakukan pemilahan, pengepasan, penimbunan, daur ulang sebelum limbah dibuang karena setiap limbah yang dihasilkan oleh industri memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan jenis tingkat
produksinya. D. Penebangan pohon. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, memperketat pengawasan, memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku. Oke. Terima kasih untuk semua. Silakan moderator. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Untuk menanggapi hasil diskusi mereka, silakan. Silakan pertanyaannya atau tanggapannya dari kelompok lain. Silakan kelompok mana yang ingin bertanya, silakan. Oke. Boleh juga langsung kelompok 2, boleh juga kelompok 1. Silakan. Di situ silakan mencatat pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Silakan jangan moderator. Juga silakan yang bertanya untuk bertanya. Silakan. silakan. Kami persilakan kepada kelompok. Silakan. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan tersebut? Contohnya dari gambar sampah yang berserakan. Oh, jadi dari identifikasi masalah tadi ada gambar sampah ya kan? Kira-kira upaya apa? Dampak apa yang ditimbulkan? Contohnya tadi masalah sampah yang berserakan di lingkungan itu dampak apa yang ditimbulkan? Begitu pertanyaannya, Adrian. Silakan. Dicatat dulu nanti satu kali dijawab. Silakan kelompok berapa di sini? Kelompok 1 silakan pertanyaannya. Penjelasan saudara-saudara bahwa gambar 1-5 hingga perubahan lingkungan mungkin saudara bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan upaya lain selain yang saudara jelaskan tadi. Terima kasih. Jadi pertanyaannya mungkin dari gambar 1-5 tadi tentang masalah. Kira-kira selain itu yang saudara jelaskan upaya-upaya, mungkin ada upaya lain. Itu mungkin maksud dari kelompok 1. Upaya lain selain yang kalian jelaskan di situ. Setelah itu bagaimana mengatasinya? Bisa? Silakan. Coba diulang ini siapa? Jersey. Agak pelan sedikit Jersey. Penjelasan saudara-saudara bahwa gambar 1-5 hingga perubahan lingkungan mungkin saudara Gambar bisa menjelaskan 1 dan sampai 5 itu tentang perubahan lingkungan. Silakan. Silakan didiskusikan dulu 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan mana yang menjawab pertanyaan dari saudara Yana kelompok 2 dan kelompok 1 siapa yang menjawab? Yang kami persilakan Untuk menjawab. Silakan siapa menjawab kelompok 2? Silakan. Silakan. Gampang membuang sampah sembarangan di Agak keras. Gampang membuang sampah. Dampak dari membuang sampah sembarangan kira-kira? Dampak membuang sampah sembarangan jadi itu merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Oke. Silakan moderator bisa berikan bagaimana tanggapan dari penanya tadi. Moderator silakan penanya tadi untuk menanggapinya bagaimana dari jawabannya. Ditanya dulu penanyanya bagaimana, apakah sudah puas atau tidak? Bagaimana Diana seperti itu? bagaimana Diana sepas? Oke. Sudah puas ya? Silakan mungkin siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1 silakan. Hal tersebut terjadi. Oke, Marni ya menjawab. Silakan Marni. Oke. Hal tersebut terjadi karena ada faktor penyebabnya. 1. Faktor alam, di mana faktor alam berpicu gesekan antara batang, sambaran petir, gunung meletus. Yang kedua, faktor ulah manusia yang sengaja dan tidak sengaja. Faktor kesengajaan untuk kepentingan membuka lahan. Faktor tidak disengajaan karena kelalaian manusia seperti lupa mematikan kompor saat bepergian, membuang puntung rokok sembarangan dan lain-lain. Dan bagaimana? Silakan moderator. Bagaimana sudah puas? Pas ya, oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Silakan sudah untuk menutup kegiatan. Atau mungkin diberikan kesempatan lagi, mungkin ada lagi mungkin yang mau bertanya. Kelompok 2 dan kelompok 1. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sudah ada. Oke. Silakan dulu. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk. Silakan dulu.
Jadi dari masalah-masalah yang ada di lingkungan, seperti hasil diskusi kita tadi bahwa di dalam lingkungan itu ada dua faktor. Kenapa bisa ada perubahan atau masalah-masalah dalam lingkungan? Yaitu yang pertama, masalah yang pertama yaitu karena adanya faktor apa yang pertama? Faktor alam. Terus yang kedua karena manusia ya, ulah manusia. Jangan dua faktor. Kenapa adanya masalah? Itu karena ada dua faktor, yaitu faktor alam dan ulah manusia. Jadi di sini seperti yang kita ketahui bahwa kalau sudah berbicara tentang faktor alam, kalau sudah alam dan tidak, berarti ini bukan kesengajaan ya. Jadi terjadinya ini bukan kesengajaan seperti mungkin kalau musim hujan seperti sekarang itu banyak pada sambaran petir ya, pohon tersebut mungkin ada gesekan pohon sehingga bisa terjadi yang pertama itu nomor pertama adanya kebakaran hutan. Itu kalau ada di faktor alam itu yang pertama itu faktor alam itu kita tidak bisa hindari. Tetapi yang kedua seperti ulah manusia seperti yang kita tahu tadi bahwa manusia ini tidak akan ada puasnya. Jadi mengikuti egonya, jadi menebang pohon secara sembarangan, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau tidak membuat lahan. Ketika itu membuat lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Itulah kita manusia. Jadi ada dua faktor. Kenapa masalah itu bisa ada dalam sebuah lingkungan? Karena ada dua faktor. Kalau faktor alam itu kita tidak bisa hindari. Ya, memang dasarnya seperti itu. Terus yang kedua ini memang ada faktor sengaja dan tidak sengaja juga ada. Jadi gambar pertama tadi tentang apa? Gambar kebakaran hutan. Terus yang kedua sampah yang berserakan. Terus yang ketiga pabrik. Yang ketiga yang keempat penebangan pohon sekalian. Dan yang berikut adalah erosi tanah. Jadi kelima masalah tadi sesuai dengan gambar yang kalian sudah amati terkait masalah. Jadi yang ada di sebuah lingkungan. Jadi ini bisa disebabkan oleh adanya faktor alam dan faktor atau ulah dari manusia. Yang contoh kebakaran hutan ini sengaja ini kalau sudah ulah manusia itu berarti faktor kesengajaan untuk membuka lahan pertanian, perkebunan. Untuk membuka lahan. Terus yang kedua sampah. Jadi terkadang kita itu prinsipnya tidak ada seperti itu. Sementara kita sudah memiliki prinsip lihat. Lihat itu sampah berarti lihat itu sampah angkat. Begitu. Jadi membiasakan diri itu mulai dari rumah tangga kita. Kalau di dalam rumah tangga kita sudah seperti itu otomatis ketika kita bepergian kita akan acuh tentang sampah dan dampaknya nanti berefek kepada kita lagi bukan orang lain. Bagaimana? Yang pertama yaitu kalau sudah sampah berserakan itu apa yang pertama? Dampak yang pertama bahwa merusak pemandangan seperti yang tadi sudah jelaskan tadi, merusak pemandangan. Terus yang kedua apa? Mendatangkan bau yang tidak sedap. Atau ada sampah yang bau yang kotor. Ada itu? Ya, seperti itu. Kalau sudah berbicara tentang sampah, berarti yang pertama mesti merusak pemandangan. Kenapa tidak? Karena sampahnya itu dari berbagai macam jenis sampah. Jadi dibuang secara sembarangan. Ini kan faktor atau ulah manusia. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu mendatangkan bau yang tidak sedap. Terus yang berikut apa lagi dampak dari membuang sampah? Apa? Yang ketiga, yaitu menyebabkan berbagai penyakit. Ya, pasti di situ akan ada nyamuk malaria. Ya, seperti itu. Terus yang berikut pabrik industri. Mungkin kita di sini ya tidak terlalu ada ya kalau di Sumbar. Kalau di Surabaya dan daerah lain itu ada pabrik industri. Jadi kalau kecerdasan dari manusia itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit juga. Seperti yang ditimbulkan oleh pabrik industri. Terus yang berikut penebangan pohon secara liar seperti itu tadi. Karena manusia mementingkan egonya, kepentingan pribadi. Terus yang terakhir erosi tanah. Yaitu seperti itu. Banyak juga karena egoisme manusia itu. Mungkin kalian pernah lihat di sini di jembatan sini di bawah jembatan ada beberapa alat yang digunakan untuk mengikis tanah. Jadi ketika gempa bumi akan terjadi erosi tanah, akan terjadi bencana alam. Bisa ini diamati.
Terus apa yang kita lakukan? Seperti kelompok 3 tadi menjelaskan. Upaya apa yang kita lakukan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi? Silakan kelompok 3. Mungkin dari kebakaran hutan, upaya apa yang kita bisa lakukan dari hasil diskusinya? Segera melakukan pembersihan. Segera melakukan pembersihan lahan. Jadi satu kita membiarkan lahan tersebut. Jadi kita pembersihan. Terus yang kedua, menanam kembali pohon. Jadi jangan malas. Kalau sudah terjadi kebakaran hutan itu apa akibat dari faktor alam atau memang kesengajaan? Jadi kita harus menanam kembali pohon tersebut. Bukan kita terus diam saja. Bisa ini? Bisa. Yang berikut, kalau sampah bagaimana? Membiasakan dari rumah tangga untuk membuat tempat sampah kering dan basah. Jadi kembali ke kesadaran kita masih bukan kita tidak sadar atau kita tidak memikirkan kesehatan. Ya pasti seperti itu. Jadi membiasakan hidup bersih. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi di rumah itu kita membuat tempat sampah itu tempat sampah kering dan tempat sampah basah. Jadi otomatis kalau dari diri kita sendiri kita sudah tanamkan atau membiasakan membuang sampah pada tempatnya, otomatis kalau kita bepergian pasti kita menyamankan itu. Jadi di situ sudah ada lisa. Kita di sekolah sudah ada sudah pasang lisa. Lisa itu lihat itu sampah berarti angkat, bukan dibiarkan. Jadi kita buang pada. Jadi ada memang tempat sampah. Terus yang berikut pabrik juga seperti itu. Jadi karena kita di Sumba di sini ya tidak ada, jadi ada di Surabaya ya, pabrik industri. Terus yang berikut juga penebangan pohon secara liar seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi kalau penebangan pohon secara liar kita unsur kesengajaan. Jadi bagaimana tindakan kita, upaya kita? Yang pertama yaitu melakukan kegiatan rapat di masyarakat. Jadi mengingatkan masyarakat sehingga tidak menebang pohon lagi secara liar. Terus yang berikut juga kita berikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab yang menebang pohon secara sembarangan. Ya, itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Erosi tanah juga seperti itu. Jangan kita terus setiap hari kita mengikis tanah ini. Jadi kalau sudah terjadi gempa bumi ya seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa. Itulah beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan. Jadi baik, bisa dimengerti? Bisa. Karena sudah dipahami, Ibu bertanya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa masalah-masalah ini kenapa bisa terjadi? Ini kembali lagi. Jadi kalau tidak fokus akan apa yang Ibu sampaikan tadi berarti tidak bisa menjawab. Silakan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Terjadi sudah ada masalah-masalah dari kebakaran hutan. Silakan. Karena ulah manusia kan. Jadi karena ulah manusia dan faktor alam. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sebuah lingkungan. Masalah-masalah terjadi karena adanya faktor alam dan faktor manusia. Baik, kalau sudah demikian, sekarang masih semangat? Masih semangat. Kita ice breaking lagi. Coba bangun semua. Bangun semua. Jadi ada dua permainan di sini. Permainan yang pertama yaitu permainan A, B, C, D. Terus yang kedua permainan ini ada dua. Jadi konsentrasi. Jadi siapa yang tidak konsentrasi berarti Dapat hukuman. bagaimana akibat dia tidak konsentrasi? Dia akan konsentrasi. Jadi yang tidak konsentrasi berarti dia konsentrasi. Silakan berbaris sesuai kelompok karena permainannya A, B, C, D. Jadi perhatikan apa-apa di depan sini. Perhatikan apa-apa di depan sini. Baris di depan. Jadi yang satu pegang pundaknya Andre dan seterusnya. Buat barisan dua barisan di sini. Dua barisan ya. Sambung situ tadi, sambung di sini. Kita akan ice breaking permainan A, B, C, D. Mana tebaknya? Oke, silakan diperhatikan. Jadi apa yang perhatikan ke depan sini? Kalau Ibu bilang A berarti kalian maju.
berdiri. Bisa? Bisa. Siap yang kita konsentrasi pada dia. Konsentrasi. Konsentrasi. Bisa di belakang? Bisa. Silakan. Perhatikan. 1, 2, 3. A, B, C, D, D, A, B, C, A, D, D, C. Oke, kalau sudah seperti itu, perhatikan lagi. Ice breathing kedua. Kalau ibu bilang batu, apa yang dipegang? Kalau ibu bilang botak, pegang? Dan batik itu pegang? Konsentrasi. Silakan. 1, 2, 3. A. Lompatnya bagaimana, A? B. Oke, batu. Batik. Botak, batik, batu. Nah, ada yang sudah salah, berarti dia? Ya, konsentrasi lagi, satu kali lagi. Oke. D. Batu. Botak, batik. A. Itu nanti tidak konsentrasi, berarti tidak mau. Oke, kita terima kasih untuk anak-anak. Silakan duduk sudah. Oke, baik. Untuk minggu depan kita bisa melihat tugasnya di halaman 10. Jadi untuk materi minggu depan itu tentang perubahan lingkungan, tentang pencemaran air. Ya? Jadi kita belajar tentang perubahan lingkungan. Minggu depan itu tentang pencemaran air. Dan tugasnya bisa kita lihat di halaman 10. Bisa ini? Bisa. Demikian. Kalau sudah bisa, minggu depan tidak ada lagi alasan bahwa ibu sebelum mengerjakan tugas, ibu sebelum ini dan itu. Tidak ada ya? LKS-nya halaman 10. Di situ ada tugas-tugas rumah. Jadi dikerjakan sebagai tugas pertama kita. Bisa? Bisa. Setelah kita masuk pencemaran air, kita akan penilaian harian pertama. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Dengan demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Baik, sudah. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mungkin Ibu minta satu lagi putusan hari ini untuk membawa kita dalam doa. Silakan, mungkin Olvi bisa membawa kita dalam doa. Ibu dan teman-teman menjadi kesempatan untuk memastikan bersama kami dari awal kegiatan kami hingga di akhir kegiatan kami ya Bapak, kami mengaku kumpulan keluarga masing-masing jaga dengan kami perjalanan bukan boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan di doa yang kami sampaikan menjadi dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa besar dan amin. Oke. Saya terima kasih teman-teman dulu. Jadi sampai jumpa untuk minggu depan. Silakan sudah kembali ke dalam rumah kalian masing-masing. Ingat hati-hati di dalam perjalanan. Silakan maju. Hati-hati ya. Jangan berkenal. Silakan. Hati-hati ya. Hati-hati. Sampaikan salamnya kepada kedua orang tua. Iya, Ibu.